menyukai konten ini, silakan like, komen, share, dan jangan lupa subrek. dan jangan lupa juga kita pun hadir di Spotify dengan nama Ngepot Penyuluhan. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Zalfu di tempat ketiga di kota Cirebon bersama rekan saya Purwanto, kita ketemu lagi di Ngepot Ngobras edisi podcast. Mas Pur, depan kita nih. Ini gara-gara Mas Jalpu tadi di tempat kedua ngomong, ini tumben di meja ada makanan, sekarang biangnya makanan di sini nih. Makin lama makin gemuk kita di sini, makanan. Tapi sebelum kita mulai, kita perkenalkan dulu bintang tamu kali ini. Nah. Baru kali ini kita di Cirebon ada sosok selain laki-laki. Akhirnya ada sosok seorang perempuan, keibuan. Mohon diperkenalkan, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Emis Mulyati dari KWT Karyatani Desa Mulyasari Kabupaten Cirebon. Dan salah satu bintang tamu lagi, ini senior nih Mas Pur Senior, nih. kita datangin langsung ini nih. kalau ketemu kita mesti hormat nih. Oh gitu. Silakan Pak, diperkenalkan Pak. Iya, terima kasih nih. Aduh, saya udah diikut cetakan nih di acara ini ya. Alhamdulillah nih Mas Pur dan Pak Jalpu ya. Zalfu. Ini saya ikut nih di acara nih, ngepot ini. Suatu kehormatan, Iya. Pak. Ya boleh ya, boleh ya. Oh, Oh iya. Karena saya juga ini kebetulan ada penugasan juga ya. Selain jadi penyuluh, saya juga harus mengawal nih, mendamping para KPT ini. Karena ada program kita namanya program SIMUP. Ya, alhamdulillah nih. Kenalkan, nama saya Suwarna. Ya kebetulan kami adalah dari tim teknis daripada penyuluh pertanian yang ada di pusat ya. Barangkali ada teman-teman yang belum kenal nih dengan saya. Insya Allah lah para penyuluh di lapangan tetap eksis untuk eksis, mengawal para petani ini ya. Oke. Langsung Mas Pur, kita korek Mas Pur. Nah, ini saya mau ke Pak Suwarna nih. Pak Suwarna ini kan mewakili dari SIMUP, tim teknis, penyuluh pusat. Selama ini kemarin kita ke Subang, Udah, Subang. Mon Cirebon. Tahunnya tuh ya SIMUP itu CSA, Climate Smart Sawah Agriculture, terus ya. cara non sawah. Kemudian bagaimana caranya pakai organik. Nah kok tiba-tiba ada KWT? Emang SIMUP juga ngurusin KWT Pak? Nah ini ya, kadang-kadang kita itu kalau cerita SIMUP ya, pasti dengan CSA, pertanian cerdas iklim, ya kan? Nah itu emang salah ruhnya daripada SIMUP adalah penerapan teknologi CSA ya. Ada 8 komponen teknologi di situ. Ya tadi yang sudah kita bahas tuh tadi. Ada pemupukan pupuk organik tuh ya, salah satunya pestisida tuh ya. Terus jajar legowo, terus ada varietas unggul yang tahan adaptif terhadap lingkungan. Penggunaan AWD tadi ya, udah disinggung ya kalau nggak salah ya. Terkait dengan AWD itu apa? Untuk mengukur kadar air ya. Jadi petani itu jangan boleh menggunakan air itu secara terus-menerus. Tetapi harus ada batasnya, karena padi itu bukan tanaman air, tetapi tanaman yang butuh air. Yang butuh air. Iya, gitu. Beda itu, beda ya. Iya, Beda. beda. Air sama Dan lagi mungkin kalau petani terus-terusan ngambil air, yang di belakangnya atau yang sebelahnya nggak dapat air nanti. Ya itu. Makanya kuda AWD ini adalah untuk bagaimana cara penggunaan air di dalam tanaman padi itu diatur ya, seperti itu Mas Pur. Nah, kaitannya dengan program lain ya, selain tadi CSA ya, ada penguatan BPP. Tadi kita bahas ya, penguatan BPP sudah, penerapan teknologi CSA sudah. Nah, ada juga penguatan KWT-nya. KWT-nya kita juga harus tumbuh kembangkan KWT itu Mas Pur. Masa laki-lakinya saja. Nah, ibu-ibunya juga kita harus fasilitasi supaya dia itu bisa mengembangkan usaha-usahanya. Biasanya kalau KWT itu kan perempuan, selalu bikin olahannya itu enak-enak. Nah, ini di depan kita nih, ada hasil-hasilnya. Kalau nih. belum dicoba berarti rumor harus dicoba Pak ya. Harus ada testernya. Mesti ditester ya. Tapi biasanya kalau host itu testernya 1 kilo. Ngebekal tuh. Iya, dibekal sekalian gitu. Iya. Ya, Bu ya. Siap. Kalau gitu. saya lihat nih Pak nih, Iya. ini produk-produk unggulannya KWT ini terasi, rengginang tadi sama ini. Apakah memang program SIMUP itu KWT itu sama dengan pupuk organik? Artinya memanfaatkan bahan lokal. Nah, apakah memang syaratnya seperti itu atau seperti apa KWT ini? Nah. Berkembang dengan
komunitas lokal yang ada itu Iya. kembangkan. Apakah seperti itu, Pak? Iya, dan lagi misalnya KWT itu kan ada di mana-mana Pak Pur ya. Ah. Ini apakah KWT pilihan gitu kan di Ah. SIMUP itu ya? Ah. Memang harus ada kriterianya ya Bu ya. KWT yang dipilih ini paling tidak ada usahanya. Ada usahanya. Berarti sudah Usahanya terbentuk apa? dulu dong? Iya, harus ada usahanya. Usahanya misalnya ada olahan. Bisa yang sudah dibentuk, bisa yang sudah belum. Belum. Yang Tapi penting punya ada rencana. ada usahanya dulu. Biasanya kan kalau ibu-ibu bikin semacam itu apa namanya itu? Rengginang. Ada rengginang Ini, gitu. ini Biar- kalau oh. lebaran di Jakarta nih salah satu makanan hoax nih. Iya. Ini sukanya ada di kaleng. Kaleng kongku. Nanti bisa kesananya seperti itu. Gitu. Jadi nanti yang olahannya sendiri-sendiri dijual sendiri, alangkah baiknya KWT ini kita fasilitasi ya untuk meningkatkan hasil kualitas di produk. Nah kebetulan ini program kita tuh mulai tahun 2021. Nah kita fasilitasi KWT ini dengan bantuan untuk membeli alat alat. pengolahan hasil gitu ya. iya. Nah ini jadi ibu-ibu tuh yang dulunya misalnya baru pakai ini gini Pak Pur. Sekarang Sampai ada alatnya. Iya. Sampai Ada. suaminya nggak mau ngeraba tangannya lagi Nah, tuh. iya, Karena parutan gitu. sama dulu kan. Bu, tangannya kayak parutan, Bu. Iya. Sekarang udah mulus. Udah mulus. mulus. Karena itu ada fasilitasi untuk pembelian alat. Nah, untuk tahun 2022 kita fasilitasi juga. Kita tidak lepas. Selalu kita fasilitasi. Karena apa? Biasanya produk kalau udah jadi harus ada punya nilai jual tinggi. Wah. Ya, dia harus Mengemas memperbaiki dina kemasannya, perizinannya. Perizinannya. Ya kan. Jadi kalau memang Industri tidak ada rumah tangga perizinan, itu kan ya? orang akan bingung nih, benar nggak makanan itu sehat nggak, halal enggak, gitu kan ya. Dipertanyakan lah ya. Iya dipertanyakan. Tapi kalau dengan perizinannya sudah ada, tertera di sini, gitu kan ya, izin halalnya sudah ada, jadi konsumen juga akan percaya dengan produknya, dan itu bisa legal dijual kemana-mana, ya Bu ya, Betul, iya. seperti Ada berapa itu. KWT Pak di Ah? Cirebon ini yang di ini? Kebetulan Cirebon itu 3 lokasi ya, kecamatan tadi itu ya, kecamatan. berarti ada 3 KWT, karena kita Oh, satu program BPB, satu KWT. Ya, jadi seluruh Indonesia itu ada 24 kabupaten. Jadi ada 24 KWT binaan kita nih, SIMUP. Nah, tetapi setelah SIMUP juga ini harus berjalan terus ya Bu ya. Insya Allah. Gitu Pas Pur. Jadi kalau bisa saya simpulkan gini, benar nggak Pak? Dari CSA meningkatkan hasil, dipangkas biayanya dengan produk organik, ya kan? Kemudian KWT pun dengan supaya bisa berhasil. Jadi ujung-ujungnya itu muaranya bagaimana mesejahterakan petani. Nah, itu betul. Pak Pur. Kalau namanya perempuan kan sebagai lumbungnya atau mungkin tempatnya penyimpanan daripada keuangan keluarga. Nih kalau di Tapi saya mikirnya yang lain ini. Kalau di saya istilahnya Kapolda ini. Iya. Kepala polisi dapur. Kan ada istilahnya begini. Kalau uang istri, kalau uang suami uang istri gitu ya. Nah, jadi sekarang itu istri juga menghasilkan. Dengan adanya produk ini dia juga ada pendapatannya untuk keluarganya. Gitu. Ini bukan dari pengolahan saja. Nih Mas Jalfu. Jadi mereka juga ada di budidayanya juga gitu kan. Nah, seperti itu. Dia apa untuk budidayanya? Semacam untuk peningkatan gizi ya kan. Dia daripada beli ke pasar sayur mendingan nanam aja tuh KWT ya. Nah, gitu. Atau bisa Ketahuan juga lebih diolah. sehat. Lebih organik. Oh iya. Oh, pasti. Nah, kebetulan di sini produk-produknya olahan gitu Pak. Coba Bu dijelaskan produknya apa aja Bu. Nah, Ibu. iya. Nah. Untuk sekarang KWT yang karya tani sudah alhamdulillah sudah memproduksi 3 produk ini. Satu ini kerupuk ketumbar. Ketumbar ya? Ketumbar. Iya. Ini dari ketumbar gitu ya? Iya, ini banyak, ini item-item ini adalah Hitam itu ketumbarnya. bukan kotoran ini. Iya. Ketumbar ini. Ketumbar itu Pak. Itu. Yang kedua adalah rengginang. Rengginang. Produk unggulannya adalah siwang. Iya. Siwang. Siwang ini apa? Terasi bawang. Terasi bawang. Iya. Ini untuk lauk apa? Untuk lauk Pak. Untuk lauk. Hangat ya? Iya, Hangat. aduh kalau kita kan kadang terutama untuk para santri-santri itu ya, kalau misalnya pagi bulan puasa atau apa nggak ada lauk, udah aja ditabur pakai siwang. Bulan puasa pagi-pagi. Ya, nggak enggak, puasa dong? maksudnya waktu kalau misalnya sahur gitu kan, bingung mau cari lauk apa kayak gitu kan, terus lebih baik pakai siwang. Jadi cocok untuk para santri. Instan hangat juga enak Bu. Iya, instan anget. Iya, tapi ada bau terasinya Biasa, Bu. itu. Mas Jalpu ini generasi micin. Bu. Iya. Bu, Iya. KWT ini berdiri tahun berapa Bu?
KWT berdiri tahun 2017. Kenapa dulu kok ngumpul-ngumpul? Apa disuruh sama penyuluh? Yuk bikin KWT gitu atau gimana? Kayaknya tidak, Pak. Ya, tidak ada yang menyuruh. Kami hanya punya ide saja, ide gagasan. Karena kita sering beli. Ini di lingkungan sini tuh banyak ibu-ibu, istri petani yang pandai memasak, Pak. Pandai ya? Pinter masak, Pak. Pinter masak. Terus punya olahan juga. Pandai bisa bikin kue kering. Jadi ketika mau lebaran nih Pak, kita ibu-ibu di sini tidak usah beli kue kering dari luar kota, tetapi kita buat, bikin, kemudian dipasarkan oleh ibu-ibu dari wilayah sekitar sini. Jadi berapa ratus toples gitu ya Pak, yang pesen berapa kayak dulu gitu. Masarnya gimana? Bukan gini. Banyak orang bahkan sampai di kota besar, kendalanya tuh gini. Oh, saya bisa bikin kue ini. Saya bisa bikin itu. Tapi yang pandai memasarkan itu nggak banyak, benar nggak? Yang pandai jualan tuh nggak banyak. Dia bingung mau kemana dia jualan. Itu dulu apa memang di sini juga pandai jualan atau gimana, Bu? Iya, sini ada yang ya kayak itu tadi. Satu ada yang bisa buat, kemudian keduanya ada yang bisa memasarkan. Iya, jadi ada yang Jangan memasarkan. dikira ibu nggak bisa masak. Kayak gitu Pak, iya. Jadi door to door. Siapa yang mau pesan? Ini loh kuehnya kayak gitu. Pakai sosmed juga, Bu. Nah, sekarang tahun 2021 setelah kenal Simup tuh Pak. Ya alhamdulillah. Kemarin juga ada sosialisasi dari tim Simup untuk pemasaran lewat media sosial. Pakai apa tuh, Bu? Facebook. Lewat Facebook kayak gitu Pak. Tapi Taruh, kalau di Facebook profilnya siwangnya apa wajahnya Ibu? Ya siwangnya dong. Siwangnya ya kirain. Iya. Kalau wajah ibunya udah tua-tua. Tapi nomor HP tetap. Nomor HP tetap dicantumkan kayak gitu. Jadi ada bagian yang pemasaran khusus anggota KWT yang ahli yang pinter, yang pinter media sosialnya kayak gitu. Itu dari Simup, Bu. Iya. Itu dapatnya berupa apa, Bu? Apakah pelatihan? Ya. Apakah barang? Apa, Bu? Bentuk bantuan dari situ bentuknya apa? Ya awal-awal itu 2021 kita kan dari 2017 kita tuh belum pernah mendapat program gitu ya Pak ya. Kemudian setelah tahun 2021 itu ada tawaran Ibu mungkin karena lihat sudah berdiri lama kemudian belum pernah ada bantuan apapun. Mungkin sehingga kami terpilih, KWT kami terpilih untuk mendapatkan program Simup dari Simup. Alhamdulillah terrealisasi Mas. Terrealisasi mendapat bantuan Alsin itu. Iya. Ya itu tadi dengan adanya Simup itu langsung bisa pakai Alsinnya, Bu. Ya kan ada ini dulu. Belajar dulu. Dari Simup bagaimana juga caranya, ya? Dari Simup juga. Iya. Yang belajarin itu. Apa ini misalnya kita apa yang jadi kendala? Pengupasan lama, beli alat kupas bawangnya. Gitu kan? Ngiris bawang kita kan kalau manual lama. Iya kan? Sampai nangis-nangis lagi sama istri itu kan? Kayak kehilangan ibu dan bapak ya. Kayak nonton sinetron sedih nonton bawang tuh. Iya. Akhirnya ternyata ada juga ya ibu-ibu kan nggak mana tahu tadinya Pak bahwa di situ ada alat pengupas bawangnya, ada pengirisnya, kemudian sampai ternyata kita selama ini buta Pak. Artinya kita tuh hanya mengandalkan kemampuan tangan dan tradisional saja kayak gitu. Berarti udah nerima teknologi dong. Alhamdulillah sudah menikmatinya kayak gitu. Dan sampai ke pengeringan spinner Pak. Dari uang itu kita buat spinnernya sehingga produk kita tahan lama kayak gitu. Udah sampai kalau dulu mah sering dipanggil suami karena kelamaan gitu kan. Kalau sekarang cepat kan. Jadi bisa malah ini rumah belum, Bu. Gitu. Suami pakai sarung, Mas. Bu. Ini belum selesai. Gitu. Kalau sekarang belum cuci tangan bau bawang gitu kan. Pedes, lu kan gitu. Saya tahu. Kan bawang bisa pegang bawang. Iya. Alhamdulillah sekarang tidak ada lagi, Pak. Tuh, seperti itu. Tapi ini sudah dilempar ke mana aja? Luar kota atau pasarannya kemana? Maksudnya bukan dilempar, dipasarkan. Dijualnya kemana? Kayaknya kalau dilempar nggak sampai ya Pak ya ke Bogor kemarin. Alhamdulillah kemarin ke Bogor kayak kita bawa. Iya. Saya cek orang Bogor, Bu. Bahkan ini Pak Siwang kemarin itu ke Malaysia sudah, ke Batam sudah. Malaysia. Iya. Akhirnya Ipin makan siwang.
Ke Taiwan juga Taiwan udah. tuh. Coba, Alhamdulillah. Lewat Gimana ekspor itu? atau ada penjual di sana? Jadi ada warga kita yang di sana, kemudian Pesen. tahu produk kita kan. Jadi Bu, kalau pesen sekian piece bisa nggak? Boleh aja, tapi ongkir dari sana kan. Ya, gitu. pasti. Jadi, Ongkir. oke, kalau siap dengan ongkirnya mangga gitu. Rutin Bu keluar-keluar itu? Ya belum rutin yang Sebenarnya ini kalau aja. bukannya kalau makanan begini, Bu, Ibu jatuhnya mengirim keluar itu pasti ada izinnya yang agak rumit gitu, enggak? Nggak tahu ya, nggak. Pokoknya ngirim alamat itu aja ya. Iya. Oke. Jadi Tapi selama bagus juga ini itu. kita Bagus belum ada belum ada artinya kendala yang misalnya gimana dikembalikan atau apa, belum. Tapi Bu, Ya. ini kan ini yang belum tahu nih, siwang itu apa sih komponen ada di dalamnya ini? Ini apa aja nih isinya, Biar apa aja nih siapa Pak? tahu Ibu tadi nanti apa? ada yang pesan lagi tuh. Iya. Nah, itu tuh. Siwang ini komposisinya di sini Pak. Apa tuh? Ini Coba. hanya bawang merah, Oh. bawang putih, Wis. terasi. Wih. Itu terasinya ya Pak. Terasi Losari itu beda dari yang lain Pak. Bapak kalau lihat terasinya pokoknya mantap Khas ya? deh, khas ya. Kalau kata orang kampung saya nggak ada lawan. Masih lawan. Biasanya kan terasi untuk bumbu ya. Kalau ini Iya. udah langsung. Bawang putih terus penyedap rasa aja gitu. Pakainya Royco gitu, pakai penyedap rasa. Boleh nanti dicicip Nih, coba. Dulu Bu, Iya. bisa bikin apa? Kalau ini kan siwang Iya. jarang orang tahu ya. Ini memang resep turun temurun atau dulu coba-coba bikin, dari mana asalnya tahu cara bikin siwang ini? Kita dapat dari produk Wahyu ini? gitu. Bener. Di awal. Apa mungkin lagi tidur gitu ya? Bisa aja kan? Mimpi tiba-tiba. Iya. Awal-awal ide siwang itu karena itu tadi, Simup itu silakan ibu-ibu cari produk yang misalnya bahan bakunya itu mudah didapat, mudah didapat, kemudian ada di sekitar kita. Apa ya, sedangkan Losari itu terkenal sekali dengan bawangnya Pak. Kemudian wilayah kita sebelah utara dekat dengan laut, banyak sekali terasi yang lebih murah jika dibandingkan dengan daerah lain, sehingga kita punya ide coba buat siwang. Nah, siwang itu banyak sekali ininya rasanya ya, ternyata punya ciri khas masing-masing. Banyak produk siwang, tapi kayaknya kita berani bersaing kayak gitu. Oh, berarti siwang ini memang sudah ciri khas Cirebon berarti. sini ya? Iya, itu ciri khas Cirebon Pak. Jadi kalau Bapak ke supermarket, Ada siwang itu banyak sekali Pak. Iya. Tapi nanti bisa dibedakan dengan produk siwang Mulia Rasa Karya Tani. Iya. Sama Tani. Iya. Oh, paling bagus ini. Yang kolonial aja pede, masa yang milenial nggak pede? Aduh. Iyalah, pokoknya berani bersaing lah coba. Kalau bimbingan dari penyuluhnya ada Bu? Alhamdulillah ada, ini kan buat PIRT, buat PIRT. apa? Iya, itu kan dari PPL-nya, izin-izinnya. Bantu izin itu. Iya, kita orang kampung nggak tahu kemana ini, kan kayak gitu, nggak ngerti. Jadi itu tidak lain dari perannya dari Ibu PPL kita. Ibu PPL ya? Hah? Ibu PPL. Ibu PPL masih gadis tuh. Bukan yang bapaknya, bukan bapak PPL. Bukan. Takutnya kalau PPL ini nggak pulang kan masalah. Iya. Mau nanya, Iya. depannya mau bikin produk lain nggak Bu selain ini? Udah ada gambaran nggak? Dapat Wahyu lagi gitu. Wis. Saya mau bikin terasi rasa stroberi misalnya gitu. Kayak gitu ya. Misalnya ada nggak mau bikin apa gitu? Kayaknya Atau kue bolu terasi gitu kan? Bolu terasi. bingung ini nanti kalau Belum ada ide ya? belum ada ide. Yang penting kita kembangkan itu tadi yang setiap tahun sekali kue keringnya kan, kalau ini kan setiap saat lah kita ya produk, tapi gimana caranya untuk mengembangkan yang sudah kita buat atau kita produk itu. Mudah-mudahan biar lebih lebih luas gitu pemasarannya. Sekarang bicara pendapatan Bu. Iya. Cuan ya. Dengan anggotanya ya, khususnya anggotanya. KWT ini udah ikut bergabung, ikut memproduksi. Kira-kira pendapatan rumah tangganya itu meningkat nggak? Ya alhamdulillah Pak, dengan tadi ada produk
atau kegiatan KWT ini satu paling tidak gitu. Yang tadinya harus kekurangan keuangan keluarga sebulan misalnya 500.000, mungkin dengan adanya ini Bisa 5 miliar gitu. bisa kurangnya itu sedikit kayak gitu, mengurangi beban gitu. Yang tadinya misalnya hanya pendapatan dari suami saja, sekarang dari ibu-ibunya ada, jadi bisa untuk jajan anaknya dari ibu. Saling kayak nge-backup lah, gitu. Bu, ya? Iya, paling tidak Ini orang untuk tukaran lah. produksi ini Bu, anggota-anggota ibu nih, ibu-ibu KWT, Iya. emang full dari pagi sampai sore, Atau hari atau tertentu. hanya setengah hari atau seperti apa untuk? Kalau kita mau produk saja, Pak. Oh, berarti sambil ya? Iya, nyambi aja. Jadi iya. Tetap ya peran sebagai istri, kemudian juga kan tadi ibu bilang Kan ada 30 orang tuh Pak, ada 30 garamin orang. bawang, Iya, jadi- garam bawang. Jadi 30 orang itu kalau mau produk 10 orang sini jadwal kayak gitu. jadi- 30 lagi di rumah. Iya dong. Kerja dengan seperti biasa kayak gitu. Tetap bertani ya? Tetap bertani. Ada yang buruh tani kayak gitu kan. Buruh tani lumayan pas satu pagi sampai duhur itu ibu-ibu tani sini 50.000 bayarannya buruh taninya. nanti Jadi bos setelah itu kesini untuk produk gitu. iya. Mas, Mau ngelamar ke sini, Mas? ibu-ibu petani aja kerja di berbagai tempat dia nggak ngeluh capek. Kita jadi pegawai aja kadang-kadang ngeluh. Malu ini masa. Yang penting ini terus produksi terus, kreatif ibunya ini kan Berinovasi ya, Pak, ya. Iya. Siwang, Desa Losari. Desa Mulyasari. Mulyasari. Iya. Kecamatannya masuk Losari masih? Iya, Losari Cirebon. Ini perbatasan, Pak. Antara Antara Jawa Tengah, Jawa Barat. Kita ini ada di timur Jawa Barat. Timur Jawa Barat. Timur Jawa Barat. Iya. Bingung kan? Cirebon ya timur Jawa Barat. Iya, Cirebon kan timurnya Jawa Barat. Jadi kita ini ada di sebelah timur Jawa Tapi memang Barat. sih Cirebon ini terkenal terasinya sih. Itu nggak ada lawan daerah lain. Terasinya Cirebon tuh beda rasanya. Memang kotanya kota udang dulu. Kota udang. Iya. Iya, Jadi betul. cocok ini berarti. Terus ibu berpikirnya, wah pinter nih, udang terasi banyak di sini, kenapa tidak digunakan gitu kan Bu ya? Iya. Tapi bahannya juga pilihan ya Bu ya. Pilihan. Nggak sembarang bikin. Oh jadi nggak asal di pasar aja ada terasi beli angkut. gitu? Oh, enggak semua. Kita tuh memilih terasinya, Pak, dengan coba terasi yang seperti ini nggak bisa, nggak enak. Coba lagi. Jadi waktu kita mau bikin siwang sehingga pas seperti ini banyak sekali berkali-kali Kirain langsung jadi cing. Oh, enggak. Nanti sama trial and error banyak. Iya, Tapi nggak pantang menyerah, tetap mencoba. terus mencoba. Ada kendala nggak waktu begitu ketemu Pak Bu? Wah ternyata ini udah paling enak. Kita kemasan, Mas Hari ini bingung. Awal-awal seperti itu. Awal-awal seperti itu, tapi dengan masukan-masukan, kemudian bimbingan dari PPL-nya. Nah, ini kemasan baru itu Pak kemarin. Oh yang sebelumnya apa? Awalnya kita hanya bunder aja. Apa bener? Bunder itu apa ya? Di wadah Bulat, Bukan enggak. plastik, Plastik, Iya. plastik. Enggak, ini sih Wadah sudah tetap. ini cuma simbolnya ya Pak ya. Oh, Itunya. simbol. Ininya, stikernya. Ya, pikir wadahnya bunder begini kan? Stikernya kayak gitu. Bulat aja dikit gini ya? Iya. Mau nanya ke Pak Suwarna, Pak, Simfobi kedepannya untuk membimbing KWT ini apa Pak? Ada rencana apa? Oh, jadi memang gini, Mas Jalpul ya, Mas Pur, kita itu kan akan berakhir tahun 2024 nih. 2024. Nah, kita selalu berkoordinasi dengan daerah itu, terutama para pemangku kepentingan, ya, supaya nanti KWT ini bisa berkelanjutan. Jadi harus ada support dari daerah, ya, apalagi kalau dianggar ada APBD gitu ya untuk pembinaannya, karena kita itu hanya sedikit lah, ya, dana simultan kita yang diberikan itu Pembuka jalan lah istilahnya ya. Ini udah jalan, ini harus tetap dikawal. Nah, harapan kita seperti ke sana, karena KWT ini kalau sudah ada tumbuh usahanya itu harus berkembang. Iya. Dan nanti bisa bersinergi. Kalau di sini ada koperasi atau KIP, kita gabung di situ. Ya, jadi dibantu pemasarannya oleh KIP-nya juga gitu. Jadi KWT juga ditumbuhkan, yang lainnya juga kita tumbuhkan. Ya, seperti Ini kalau saya lihat kan gini Pak, hasil dari Simop ini oke kan berarti 2024, tapi hasilnya kan kelihatan banget ya dari hasil
poktannya yang jadi organik, yang bagus, kemudian KWT. Apakah mungkin kalaupun proyeknya itu berhenti 2024, tetapi diusahakan adalah satu program yang ada di APBN, dimasukkan ke dalam APBN tentang pengawalannya, tentang pengembangannya lagi, karena kan ini program yang kita anggap berhasil. Berhasil, tapi kata ya udah, daripada APBN itu bingung, lah kita usulkan saja ke APBN supaya membuat suatu program yang replika seperti ini, entah dari mengawal, entah memberikan dana tapi nggak sia-sia gitu loh, seperti itu. Apakah betul. Jadi apa yang bilang ke Mas Pur itu betul. Jadi kita kan punya pasukan, namanya penyuluh kan. Nah, salah satu penyuluh itu ya selain kita tuh mendiseminasikan teknologinya ya, kita juga harus mengawal kelembagaannya ya. Ada kelembagaan ekonomi petaninya dan juga ada kelembagaan atau KWT ya, kelompok wanita tani, dan juga ada kelompok tani gitu kan. Nah, emang tugas penyuluh ini ya, kalau sudah jalan ini harus dikawal gitu emang. Ini tugas kita, dan alhamdulillah kalau memang nanti ada bantuan dari APBN, mungkin dari APBD gitu ya, kita sangat harapkan kembali gitu ya. Terutama ini kita harus mengembangkan ke depannya terkait dengan kewirausahaannya. Ya, mereka juga harus dibekali dengan manajemen kelembagaannya juga ya. Bagaimana pemasarannya itu. Seperti Mas Pur tadi bilang, pemasaran itu sangat sulit. Nah, itu. Nah, kita bisa aja nih tidak tergantung kepada orang lain. Mereka juga bisa mengoperasikan memasarkan secara online. Itu. Biasanya kalau ibu-ibu itu punya grupnya banyak. Iya, ada grup RT, ada grup arisan, pengajian banyak. Nah, saya harapkan dengan adanya itu bisa dipromosikan. Nah, dan janganlah lupa, biasanya kan ada kegiatan per tahun atau per bulan ya di kabupaten promosi. Karena kita fasilitasi juga Pak Pur untuk membuat semacam bahan untuk pameran itu. Lemari etalase. Itu. Kita bolehkan untuk itu etalase itu untuk kaitannya dengan promosi. Begitu Pak Pur. Ya, mudah-mudahan saja ini maju deh. Amin. Seru gitu loh. Oke Bu, pertanyaan terakhir. Harapan Ibu apa Bu ke depannya Bu? Harapan KWT dan harapan anggota KWT semua ya, terutama dari pihak pemerintah ya, artinya terus mengawal kita untuk selalu membantu dalam pengembangan KWT kita. Karena selama ini bukan hanya dari SIMUP saja nih Pak yang memperhatikan kita, tapi dari pihak pemerintah belum, artinya yang pihak lain gitu ya Pak ya, belum ada perhatian. Kedepannya pengennya kita ya tetap terus berkembang, mengembangkan produk-produk kita sampai bisa artinya benar-benar mensejahterakan anggota KWT dan sehingga nanti bisa ditiru oleh KWT-KWT lain kayak gitu. Oke Sobat Tani, itu sudah disampaikan harapan Ibu ke depannya. Semoga ke depannya semua harapan Ibu tercapai. Amin. Sama yang di atas, sama pemerintah juga, dan lancar ya Bu ya. Amin. Oke, sampai di sini Sobat Tani, bincang-bincang singkat kita bersama Ibu dan Bapak Suwarna. Sampai jumpa, saya Zalfus Sandiwana dan rekan saya Purwanto dalam acara Ngepot. Berasa di podcast, kita ketemu lagi edisi berikutnya. Bye, ciao. We'll be right back.